Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmuni SOSMAP, NIDN saya 0730127904. Saya adalah salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Pembangunan Jember, tepatnya di Prodi atau Program Studi Ilmu Administrasi Negara atau Publik. Bidang keilmuan saya dalam mengajar adalah Ekonomi Politik Pembangunan dan Public Affairs. Hari ini saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya dengan teknik DIA, Delivery, Interaction, and Assessment untuk mata kuliah Ekonomi Publik dengan beban 3 SKS. Sebelum saya menjelaskan teknik DIA tersebut, saya terlebih dahulu akan menggambarkan mata kuliah Ekonomi Publik. Mata kuliah Ekonomi Publik adalah mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada setiap semester kedua dan merupakan mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah penganggaran, ekonomi politik pembangunan, serta kebijakan publik. Secara umum, mata kuliah ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan urusan-urusan publik, seperti kewirausahaan sosial atau perusahaan sosial yang menekankan pemberdayaan masyarakat dan share value kepada banyak hal dan banyak orang. Gambaran singkat mata kuliah Ekonomi Publik dapat digambarkan sebagai berikut. Mata kuliah ini mengkaji tentang ruang lingkup ekonomi publik, apa yang membedakan dengan kegiatan ekonomi sektor privat, juga prinsip-prinsip dasar yang harus dijalankan ketika kegiatan ekonomi publik itu dilaksanakan. Mata kuliah ini juga membahas tentang keuangan negara dan pengelolaan negara dan kebijakan subsidi pemerintah serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat termarginalkan. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang ketahanan sosial atau social security serta asuransi sosial, social insurance. Bagaimana bentuk-bentuknya serta apa yang ideal untuk dilaksanakan di Indonesia. Dan pada akhirnya mata kuliah ini juga membahas tentang jenis-jenis atau bentuk-bentuk program, strategi dan pengembangan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan berbasis atau berdasarkan pendekatan pemerataan pembangunan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini. 1. Mahasiswa mampu mengerti dan mampu menganalisis ruang lingkup ekonomi publik. Yang kedua, mahasiswa mampu mengerti dan mampu menganalisis prinsip-prinsip ekonomi publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengerti dan menganalisis prinsip-prinsip keuangan dan pengeluaran negara. Yang keempat adalah mahasiswa mampu mengerti dan mampu menganalisis tentang kebijakan perpajakan serta kebijakan penetapan harga, khususnya bagi barang-barang publik. Yang kelima, mahasiswa mampu mengerti dan mampu menganalisis mengenai konsep-konsep asuransi sosial dan jaminan sosial. Yang keenam adalah mahasiswa mampu menganalisis tentang problem-problem sosial, solusi yang ditawarkan, mengkritisi dan mampu memberikan model-model alternatif bagi program-program pemberdayaan masyarakat yang berbasiskan atau berdasarkan pemerataan pembangunan. Mata kuliah ini akan berlangsung sebanyak 16 kali pertemuan, 2 diantaranya adalah ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Pokok-pokok bahasan mata kuliah ini diantaranya: 1. Ruang lingkup ekonomi publik. 2. Perbandingan sistem ekonomi. 3. Prinsip-prinsip dasar ekonomi publik. 4. Barang-barang publik. 5. Pengeluaran pemerintah. 6. Pilihan publik atau teori-teori pilihan publik. Yang ketujuh adalah politik keseimbangan. Yang kedelapan, subsidi pemerintah. Yang kesembilan adalah income support for the poor atau usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat termarginalkan. Kemudian yang ke-10, bentuk-bentuk subsidi. Yang ke-11 adalah jaminan sosial. Yang ke-12, asuransi sosial. Pokok pembahasan yang ke-13, pajak sebagai pendapatan negara. Lalu pokok pembahasan yang terakhir adalah penetapan harga untuk barang-barang publik dan privat atau non-publik. DIA, Delivery, Interaction, and Assessment untuk mata kuliah ekonomi publik dengan beban 3 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran DIA. Pertama, delivery, yaitu penyampaian materi ajar kepada mahasiswa. Strategi yang digunakan ada beberapa. Yang pertama adalah penyampaian materi atas dasar referensi, yaitu menggunakan referensi bacaan atau buku sebagai bahan ajar. Saya menggunakan 2 referensi utama. Di antaranya adalah Ekonomi Publik karya Dr. Amiruddin Idris. Yang kedua, The Handbook of Public Sector Economics karangan Denojo Robbins. Selain penyampaian yang pertama, saya juga menggunakan penyampaian yang kedua, yaitu pembahasan materi secara langsung kepada mahasiswa, baik itu kelas luring maupun kelas daring. Hal ini dilakukan sebagai pengayaan materi. Kelas juga diisi dengan studi kasus atau contoh agar mahasiswa lebih paham tentang fenomena empirik dari materi. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh kuis dan tugas supaya mahasiswa ada akselerasi pemahaman dari topik-topik materi perkuliahan. Teknik yang kedua adalah teknik interaction, yaitu teknik 2 arah antara dosen dengan mahasiswa. Saya selalu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau memberi tanggapan terhadap materi yang dibahas, baik itu berdasarkan fenomena empirik seperti studi kasus atau contoh, atau opini mereka tentang kajian teoritik yang kita bahas. Demikian juga kalau ada perkuliahan daring. Jika ada perkuliahan daring, saya juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya atau memberikan tanggapan dan komentar dan opini dengan cara raise hand sebelum bertanya. Di luar kelas, saya juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berdiskusi secara informal. Teknik pembelajaran yang ketiga adalah assessment atau penilaian, yaitu bagaimana saya memberi penilaian kepada mahasiswa secara formal, dan itu disampaikan saat pertama kali kuliah atau pertemuan pertama. Selalu ada kontrak kuliah atau kesepakatan di dalam kelas. Secara formal, penilaian itu terdiri dari kehadiran, nilai mahasiswa dikalikan 10%. Terus yang kedua adalah tugas individu plus kelompok, nilai akumulatifnya kemudian dikalikan 20%. Yang ketiga, ujian tengah semester, nilai mahasiswa dikali 30%. Lalu ujian akhir, nilai mahasiswa dikalikan 40%. Kemudian nilai tersebut dirata-rata sehingga menjadi nilai mahasiswa. Di luar itu,
Saya sebagai dosen juga memberikan penilaian secara kualitatif dengan melihat bagaimana interaksi mahasiswa di dalam kelas, seperti keaktifan di kelas, feedback terhadap materi, bahkan attitude dan perilaku juga menjadi perhatian saya sebagai referensi penilaian. Selanjutnya, saya akan menyampaikan rekaman video mengajar saya melalui mengajar tatap muka di dalam kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya? Baik. Jadi pada kesempatan sore hari ini atau pada pertemuan ini kita akan belajar dan membahas tentang public goods. Ini adalah salah satu pokok bahasan di dalam mata kuliah kita, yaitu ekonomi politik. Nah, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, mungkin kita ingat dalam pertemuan kemarin, minggu kemarin kita membahas tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi publik. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang public goods atau barang-barang publik. Mari kita lihat dulu apa yang kita ingin capai dalam pokok bahasan kali ini. Ini adalah kemauan akhir yang direncanakan. Jadi Anda semua, kita semua itu bisa memahami, menganalisa, membandingkan barang-barang publik dengan barang-barang privat dan perpisahannya. Sekilas saya ingin sampaikan kenapa barang-barang publik dan barang-barang privat itu perlu dibandingkan dan kenapa ada perpisahannya. Karena pada titik tertentu itu barang-barang publik itu bisa menjadi atau berfungsi sebagai barang privat. Ya, kira-kira seperti itu kelompok akhir yang akan kita rencanakan. Lalu yang kedua, ini kalau pencapaian. Apa yang ingin dicapai? Pertama adalah Anda semua mengerti dan memahami dan bisa menjelaskan tentang apa itu barang publik dan apa itu barang privat. Terus yang kedua, mengerti dan memahami dan menganalisa ciri-ciri dari barang publik dan privat serta kombinasi keduanya. Lalu yang ketiga, mengerti dan memahami, menganalisis tentang barang-barang publik kuasi atau kuasi public goods. Itu adalah pencapaian kita, indikator pencapaian kita untuk pertemuan kali ini. Baik, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, mari kita masuk ke inti pembahasan kita, yaitu public goods. Apa itu public goods? Itu disebutkan misalnya di situ. Saya di situ saja ya, biar lebih jelas. Oke, apa itu public good? Dijelaskan bahwa good benefit that can be withheld from those who do not pay and are shared by the group of consumers. Jadi, secara sederhana bisa kita jelaskan bahwa barang-barang publik itu adalah sebuah barang yang manfaatnya, jadi kata kuncinya itu manfaat, kemudian bisa dinikmati oleh siapa saja tanpa membayar, dan biasanya juga bisa kepada halayak atau grup yang besar. Begitu ya. Itu adalah definisi tentang barang publik. Terus yang kedua bisa dicirikan barang publik itu adalah public goods are non-rival in consumption. Jadi tidak ada persaingan dalam mengkonsumsi atau memanfaatkan itu barang. Begitu ya. Lalu yang ketiga, consumer of non-rival good does not reduce the benefit the other who wish to consume it. Jadi intinya adalah meskipun banyak orang, gitu ya, meskipun banyak orang yang memanfaatkan itu, sesungguhnya dia tidak memerangi orang lain untuk bisa memanfaatkan. Contoh yang paling dasar misalnya air, ya sebelum air berkembang nanti di belakang kita akan jelaskan. Sebelum air berkembang menjadi kebutuhan atau barang yang bergeser ke privat atau dijual-belikan, maka sesungguhnya air itu bisa dinikmati oleh siapa saja. Kita sesungguhnya tidak bisa beli.
Orang berenang di sungai, di laut, di pantai, itu juga tidak bayar, kecuali nanti sudah menjadi tujuan wisata misalnya. Itu adalah hal berbeda. Itu namanya ada pergeseran di barang-barang. Oke, pada khusus di sini didefinisikan misalnya good offset to market mechanism. Jadi untuk memperoleh barang-barang privat itu melalui mekanisme pasar. Nah, di dua pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan misalnya sistem ekonomi yang ada di dunia ini termasuk Indonesia yang berdasarkan pasar, kemudian yang ada intervensi dari negara misalnya. Ya. Lalu where the meeting point between produce and customer is price mechanism. Jadi apa itu market mechanism? Pasti ditentukan dari berapa harga atau mekanisme harganya. Ada jual beli di situ, ada perdagangan di situ, ada bisnis di situ. Maka ketika barang sudah berdirikan seperti itu, secara prinsip dasar itu masuk dalam apa? Public, privat atau barang-barang privat. Oke. Nah, lalu yang kedua bisa dilihat di situ ada inclusibility. Jadi bersifat inklusif, dimiliki satu orang dan rival consumption. Makanya di dalam private itu ideal atau hukum dari ekonomi itu berlaku, yaitu demand and supply. Nah, ya, jadi kalau misalnya barangnya itu dibutuhkan dan sangat langka, maka harganya itu mesti tinggi. Dan siapa yang mempunyai kemampuan untuk membeli itu, maka dia akan mempunyai, kalau disebutkan, mengalahkan rival-rivalnya untuk dimiliki. Ya. Saya kira itu tentang dua perbedaan antara apa itu public good, kemudian apa itu private good. Oke, ini teman-teman secara perbedaannya kalau kita lihat di sini, jadi barang-barang publik itu ada yang pure public goods, murni itu barang-barang publik, kemudian yang kedua ada pure private goods atau murni barang-barang privat. Mari kita lihat perbedaannya apa. Pertama adalah dari pure public goods, utility by all people. Jadi kegunaannya adalah untuk semua orang, ya. Lalu unlimited edition assumption, dia asumsikan dia tidak punya batasan, meskipun kalau kita berpikir secara mendalam pasti di dunia ini ada batasnya. Tetapi maksudnya adalah diasumsikan saja banyak air laut, air minum, ya. Kemudian pasir, itu kan asumsinya tidak limited edition, ya. Apa kalau yang di private goods utility by person? Jadi sebenarnya kegunaannya itu orang per orang, person by person, ya. Kemudian limited edition, jadi pasti ada batasnya, sehingga dibuatkan sehingga berharga untuk dikaitkan dengan rupiah, dengan uang, ya. Lalu there are market distribution by government intervention. Nah, tentunya kalau di public itu di situ tidak ada market distribution secara pasti jelas, tetapi yang ada adalah intervensi dari pemerintah. Jadi yang mengatur pemerintah. Sementara kalau yang di private goods itu di sini disebutkan misalnya the amount distribution that balance demand supply on the risk of price. Jadi sebetulnya institusinya adalah pasar, kemudian titik keseimbangan itu ditentukan oleh demand and supply sebagai basis atau ukuran menentukan harga. Oke, teman-teman mahasiswa, ada yang mau komentar atau bertanya? Silakan. Oke, ada banyak barang-barang pabrik yang seperti trotoar atau toilet hubungan itu banyak diambil oleh pihak swasta. Jadi menghilangkan makna barang pabrik itu tersendiri.
gimana ya Pak? Jadi kan jadi nilai kegunaan publiknya itu kan terbatas. Padahal untuk nilai publik sendiri itu fasilitas itu kan fasilitas umum atau bisa dibilang gratis. Tapi kalau sudah berpindah ke swasta kan nanti itu kan misalnya berbayar toilet yang awalnya gratis jadi berbayar, terus seperti trotoar yang satunya digunakan untuk berjalan nanti itu pada fungsi dijadikan malam jualan dan lain sebagainya. Jadi mengganggu kenyamanan untuk fasilitas umum itu sendiri. Jadi menurut Anda sekarang ini public goods atau barang-barang publik itu telah memudar, ya, telah memudar. Ada yang sepakat dengan pendapat ini atau mungkin bisa menolak? Silakan. Ada komentar lain? Oke, belum ya? Ya, jadi sesungguhnya saya mau nama siapa namanya? Nurrohim dari Mas Rohim. Jadi sesungguhnya ingin saya sampaikan bahwa memang ada pergeseran untuk barang-barang publik yang menjadi barang-barang ada harganya. Itu biasanya disebut dengan UAS tadi. Jadi di area ketiga itu indikator ketiga pegangan kita itu ada barang-barang jangkaan. Saya kasih contoh misalnya ini. Tol itu adalah barang publik atau barang privat? Publik. Nanti kenapa kita bayar? Ayo. Kenapa kita bayar? Karena ada biaya swasta. Ya, karena pengelolaannya telah diberikan kepada sesungguhnya pada dasarnya itu adalah barang publik, kemudian pengelolaannya itu diberikan kepada swasta sehingga kita bayar. Berbeda misalnya contoh jalan raya biasa, jalan Gajah Mada di sini atau jalan antara di Bendungan macam itu, ya kita gratis saja, ya kan? Listrik itu tidak gratis, maksudnya lampu jalan itu tidak gratis. Ya. Oke, saya kira itu. Nah, kemudian di sini bisa dilihat apa yang ditanyakan oleh saudara Romi tadi itu dijelaskan di sini. Jadi ada sesungguhnya tidak semuanya adalah barang publik, gitu ya. Tetapi sesungguhnya mempunyai karakter publik, maka disebutkan mixing to public good with private goods, gitu ya. Jadi ada percampuran antara barang publik dengan barang-barang yang mempunyai manfaat secara individu. Nah, ada problem di sini. Kalau misalnya trotoar misalnya dipakai untuk jualan oleh PKM, itu kan menghilangkan manfaat barang-barang publik kan? Seharusnya di jalan kaki, tetapi ternyata digunakan untuk berjualan. Nah, kalau konteks itu, konteks PKM itu ada sesuatu yang nanti bisa dijelaskan sebagai ada sebuah barang publik yang misalnya dia itu dimanfaatkan oleh sedikit orang karena orang lain atau kebanyakan orang itu derunya, tuntutannya terhadap jalan itu, terhadap barang itu rendah. Dengan kata lain saya katakan kesadaran masyarakat atau atensi masyarakat terhadap jalan trotoar itu karena kita menentukan jalan trotoar itu kurang. Jadi sesungguhnya masyarakat umum melihat nggak apa-apa jalan trotoar itu dipakai jualan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita benar-benar tidak membutuhkan, tidak jenuh terhadap jalan trotoar itu. Maka ya sudah nggak apa-apa dipakai. Tetapi suatu saat pada kota-kota besar misalnya itu akan menjadi persoalan dituntut kembali untuk dijadikan jalan trotoar itu sebagai bagaimana semestinya berfungsi begitu. Oke ya, ini adalah konsep public goods. Nah, di sini disebutkan apa? Barang-barang campuran itu semi privat dan semi inclusive. Jadi misalnya ada jalan tol, oke, benar itu milik publik, benar itu barang publik, tetapi untuk masuk ke situ dia harus membayar. Jadi hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses dan kemampuan melalui jalan tol, maka dia bisa jalan.
semi non privat. Ya, ada levelnya juga meskipun non privat. Ya, semi eksklusif. Ada sesuatu yang bersifat eksklusif, tetapi dia itu pada akhirnya tetap harus bayar juga. Oke, kemudian ini lihat tanah ini dari bawah ke atas, kemudian dari atas ke bawah. Ini disebut dengan pergeseran antara public good kemudian dengan private goods. Mari kita mulai dari sini. Nah, pertama kali di dalam melihat barang-barang publik itu pasti adalah bersifat pure public goods. Jadi murni dia adalah barang-barang publik. Namun kemudian dia bergeser menjadi comestible public goods. Apa comestible public goods itu? Sesuatu yang sesungguhnya adalah barang publik, tetapi dikuasai oleh seseorang atau kelompok, dan publik atau masyarakat itu tidak membutuhkan barang itu. Oke, saya kira sampai di sini teman-teman kita ada pertanyaan. Silakan. Saya mau bertanya, apakah kekayaan yang dikuasai oleh badan hukum negara itu bisa dikatakan sebagai barang publik? Ulangi, gimana? Apakah kekayaan yang dikuasai oleh badan hukum negara itu bisa dikatakan barang publik? Oke. Kalau pertanyaannya adalah apakah kekayaan yang dikuasai oleh badan negara itu adalah bisa dikategorikan sebagai barang publik? Jawabannya itu adalah ya. Tapi dalam konteks pada level apa barang publik itu? Kalau berdasarkan ini kita bisa mengaitkan tidak hal seperti itu, gitu ya. Kereta api itu barang publik atau tidak? Barang publik, dia dikuasai oleh badan negara atau BUMN atau badan yang diciptakan oleh negara, namanya PT Kereta Api. Kalau kita mau naik kereta api, kita harus bayar, bahkan ada kelas-kelasnya, ada kelas eksekutif, gitu ya. Bahkan sekarang ada kelas yang hanya beberapa orang dan bisa tiduran, ya. Nah itu masuk ke sini. Dan pada akhirnya memang sebagai sebuah kesimpulan tidak ada yang benar-benar barang publik murni. Bahkan air pun sekarang itu sudah tidak menjadi benar-benar barang publik, gitu ya. Karena beberapa sudah dikuasai oleh swasta, ya. Malah dikuasai oleh swasta. Kita banyak ya tidak harus menyebutkan merek, tetapi menjamur gitu ya. Dalam bentuk kemasan itu kan dijual belikan, dan itu benar-benar konsumisme atau benar-benar berdasarkan mekanisme pasar dan mekanisme harga. Oke, saya kira itu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kelas kita sampai sini, tetapi untuk sebagai asesmen buat Anda semua akan saya kasih tugas Anda, yaitu membuat paper atau opini 3 halaman saja tentang barang publik campuran, atau kalau di sini disebutkan sebagai kuasi ya. Ini kuasi publik. Dilakukan analisis, kemudian menggunakan referensi yang terpercaya, misalnya jurnal 5 tahun terakhir. Nah, penilaiannya adalah pertama adalah tema yang Anda pilih, terus yang kedua adalah analisis Anda, ketiga adalah referensi, Anda kebenaran atau kesesuaian referensi yang dikutip dengan referensi di belakang, terus yang ketiga sebenarnya tata bahasa yang baik. Itu akan menjadi penilaian sebagai tugas individu. Saya kira itu rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah.